Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas satu hal yang berbeda. Di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi salah satu sekuritas. Saya menggunakan menu Stock Gainer. Jadi di sini saya akan mengulas salah satu hal yang cukup menarik yang kita akan bahas beberapa saham di dalamnya, yaitu berkaitan dengan top gainer. Ini posisi top gainer di hari Jumat yang lalu, artinya di tanggal 13 Agustus ya. Kita akan coba lihat dan kita akan memanfaatkan data ini untuk perdagangan di hari besok atau di hari Senin nanti. Kita coba lihat tanpa berlama-lama, kita coba lihat beberapa saham yang mungkin masih cukup menarik untuk kita coba trading ya di hari Senin nanti. Pertama kita lihat tentunya dari yang paling atas. Ini ada UVCR, UVCRW ya, berarti ini warrant. Kita akan coba melakukan pendekatan dari berbagai hal untuk bisa memastikan nih kira-kira besok lanjut menguat atau tidak. Nah, kalau berbicara dengan warrant, tentu saja kaitannya tidak hanya ke saham induknya, tapi ke harga tebus warrant yang juga harus kita perhatikan. Pertama, kita harus lihat harga sekarang UVCRW ini harganya 120. Kalau kita lihat grafiknya, UVCRW. Ya, kalau kita lihat sekilas dari grafiknya sih, karena memang baru IPO, kita juga tidak bisa menganalisis terlalu banyak. Tapi kalau kita pelajari dari pergerakan yang terakhir, ya kita bisa simpulkan ya, masih terdapat ya trading-trading di beberapa broker yang mungkin ikut trading di hari tersebut. Kenapa? Karena ya cukup signifikan penguatan di hari Jumat lalu. Ini dari level 70-an sampai level 190. Artinya penguatannya jelas lebih dari 100%, tapi bisa balik turun lagi dengan mudah. Ini yang tadi saya katakan, ada indikasi ya memang beberapa broker hanya memanfaatkan untuk trading saja. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat di bagian broker summary-nya. Kita coba lihat. Nah, di bagian sini kita tinggal ganti UVCRW di tanggal 13 ya kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat mayoritas broker yang cukup atraktif ya secara volume pembelian ataupun volume transaksinya dari YP, PD, CC. Cuman ending net volumenya sangat kecil. Ini yang mengindikasikan terjadinya trading di saham ini. Jadi kalau seandainya kita mau tahu saham ini banyak di hold atau tidak, ya lihat aja dari 5 teratas lah paling tidak. Hanya ada satu yang mengakumulasi, ini SF. Jadi di antara kelima ini, 4 diantaranya ada di posisi atas, dan ini empat-empatnya semuanya net volumenya sangat kecil gitu. Jadi tidak terjadi akumulasi di saham UVCR. Ini juga teknik ini bisa kita terapkan di hampir semua saham yang mungkin biasa kita sedang perhatikan ya saat ini yang cukup ramai, yang mungkin bisa dibantu analisanya dengan broker summary. Berarti ini penggunaan broker summary ini bisa cukup efektif. Kalau setelah kita otak-atik, ternyata di sini 5 teratas yang transaksi atau yang trading net volumenya cukup besar, berarti itu terjadi akumulasi gitu. Kalau ini sih terjadi akumulasi, cuman memang masih belum terlalu signifikan ya. Tapi kan di ending tetap ada penguatan sebesar 71%. Kita lihat faktor lain, grafik sudah, lalu dari sisi broker summary sudah. Terkait dengan waran, ini biasanya berkaitan juga dengan KSEI. Kita coba buka di Google ya untuk mengetahui masalah UVCRW ini. Untuk mengetahui terkait dengan UVCR strip W atau waran, kita bisa mengeceknya di KSEI sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal mengetik saja UVCR strip W KSEI di Google. Jadi nanti akan muncul beberapa opsi berkaitan dengan data-data KSEI nih. Ada waran, HMETD. Nah, kita buka saja yang ini. Terus kita cari UVCR-nya. UVCRW. Nah, di sini sudah terlihat. Ini kita pengen tahu harga tebusnya berapa, di tanggal berapa, dan ini sudah keluar. Trimegah Karya Pratama ya. Mungkin ada kaitannya dengan Trimegah Sekuritas nih. LG ya, karena UVCR ini cukup banyak juga diperdagangkan sama LG soalnya. Nah, mungkin itu ada kaitannya juga ya.
Ini listing tanggal 27 Juli, jadi memang masih sangat baru untuk ukuran saham yang baru IPO, tapi udah naik lumayan banyak juga induknya. Belum 1 bulan ya. Lalu ini untuk expired date-nya, ya masih cukup lama juga, 28 Juli 2023, sekitar 2 tahun lagi. Dan ini yang cukup oke atau yang cukup surprise dari exercise price-nya nih, cukup tinggi. Menurut saya 350. Sementara tadi kalau kita lihat harga UVCR-nya, kalau kita lihat ya sekarang harga UVCR-nya 334. Jadi kalau kita punya warrant dan disuruh tebus 350, pasti nggak mau lah. Dan ini mungkin hal yang menarik ya. Pada saat warrant ini listing di tanggal 27, harga UVCR-nya di tanggal 27 baru 110. Jadi kalau kita ditawarin untuk mau menebus UVCR harga 3,5, pasti nggak akan mau lah. Nah, itu mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa UVCR masih cukup stabil untuk bisa mengalami penguatan terus mendekati harga exercise price-nya, walaupun memang masih 2 tahun lagi ya. Jadi kita ikuti saja perkembangannya. Yang jelas untuk saat ini berkaitan tadi dengan UVCRW ini, nah mungkin masih hanya untuk trading dulu ya, melihat dari kondisi grafik dan dari sisi keterangan yang ada di KSEI ini. Karena harga tebusnya cukup tinggi, 3,5. Jadi kalau kita lihat informasi yang ada di KSEI ini, kita bisa simpulkan sebenarnya UVCRW ini belum terlalu menarik ya. Terlebih exercise price-nya di 350. Ditambah dengan harga UVCRW-nya 120, artinya harga UVCR-nya kalau kita tebus totalnya 420. Sangat mahal. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya berkaitan dengan warrant ini. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian stock gainer yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ada saham ini terlalu kecil ya value-nya 5M, 2M, 1M. Kita lihat ini yang sektor teknologi ya, 15M ya lumayan. Kita coba lihat dulu tadi grafiknya sempat saya sudah lihat-lihat. Nah, ini kalau dari grafik sih memang baru breakout gitu di sini ya. Cuman kenaikan di posisi ini sih sudah price in saya pikir karena kalau kita ukur kenaikan satu saham dengan metode ini, lalu ini kita pindahkan ya sebagai target untuk kenaikan di pola yang berikutnya seperti ini. Nah, ini udah lewat sebenarnya. Artinya dari titik ini, titik breakout ke atas, ini udah lewat gitu. Jadi kalau mau trading di saham yang model begini, ya mau tidak mau harus buy on weakness memang yang amannya di sekitaran level 5.500 atau sampai menunggu pola baru yang terbentuk. Jadi antara dia konsolidasi membentuk pola baru atau dia langsung lanjut breakout lagi, ternyata strong uptrend gitu. Nah, kita bisa ambil pertimbangan lagi dari sisi broker transaksi buy stock-nya. Nah, ini kalau kita lihat dari net volumenya, ya memang nggak terlalu besar ya, 2000, 1000, karena memang bid offer-nya mungkin nggak terlalu tebal ya untuk saham ini. Kita bisa lihat bid offer-nya. Nah, bid offer-nya memang nggak terlalu tebal ya, jadi kalau mau trading di sini ya sangat riskan. Ini pergerakannya juga mungkin hanya dipengaruhi oleh beberapa broker tadi ya, di sini. Ada broker KK dan juga MG. Jadi kalau kita mau trading ya benar-benar harus kenceng untuk level stop loss-nya, harus dijagain, harus benar-benar dipantau. Ya kalau untuk trading aja tadi saya katakan ini sudah ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan target yang seharusnya. Jadi kalau kita udah punya sebaiknya take profit ya untuk saham ini. Kita lihat lagi pilihan yang berikutnya ini ada MCAS Tefas yang naiknya juga cukup signifikan. MCAS, Tefas, untuk teman-teman ketahui, MCAS, Tefas, terus NFCX, DMMX, nah itu satu grup ya. Kurang lebih ada 4 saham memang. Tefas mengalami penguatan 17%, ya kalau dari grafik ini sih udah sangat tinggi ya. Jadi kalau memang kita mau masuk di sini, ya tentu saja strateginya mungkin untuk selalu bisa membeli ketika terjadi koreksi di saham ini. Begitupun dengan MCAS,
posisinya relatif tinggi dan kurang lebih grafiknya bener-bener uptrend gitu, sangat kuat ya. Jadi gerakannya juga kurang lebih hampir sama antara Tefas dan juga MCAS. Ini juga temannya NFCX. Ini pokoknya saham uptrend semua, polanya kurang lebih hampir sama, dan setiap kali koreksi ya ujung-ujungnya naik. Sama seperti DMMX juga. Jadi ini posisi keempat saham ini silakan bisa dipantau dan bisa diperhatikan tadi ya. DMMX, NFCX, MCAS, dan juga Tefas ya. Empat saham ini berkaitan juga dengan sektor teknologi ya saham-saham ini keempat-empatnya. Jadi kalau kita mau perhatikan silakan saja, kalau mau trading silakan. Jadi di sini saya hanya membahas saja beberapa saham yang memang menguat di bagian top gainer di hari Jumat yang kemarin. Silakan bisa ikut diperhatikan untuk MCAS dan juga Tefas. Karena ini sudah naik tinggi, yang belum naik kan kemarin DMMX dan juga NFCX-nya. Silakan bisa diperhatikan untuk di pekan depan. Berikutnya ini yang gede-gede lagi value-nya ada UVCR. Oh iya, UVCR tadi ya, ini ARA juga. Mungkin kita tidak perlu bahas. Mungkin masih ARA lagi Senin nanti. Lalu ini ada PTSN Agro. Kita coba lihat PTSN seperti apa sahamnya. Ya, kalau dari grafik nggak terlalu menarik ya. PTSN sebelumnya juga tidak liquid. Jadi baru-baru ini aja liquid. Artinya ini model-model saham yang belum terlalu bisa kita manfaatkan untuk trading ya. YP, PD, harga average-nya 300-an, 310, 310-an. Artinya mereka sudah profit sekitar 10 poin. Kalau kita baru masuk sekarang, ya untuk trading-trading 1-2% mungkin oke ya. Silakan saja yang mau atau yang sudah punya PTSN bisa manfaatkan setiap kenaikan untuk penjualan ya. Jadi bukan untuk di buy dan hold, tapi untuk trading aja di model saham seperti ini. Di berikutnya agro tadi ya. Kalau kita lihat agro kemarin memang penguatannya lumayan signifikan ya di mulai sesi kedua. Kalau kita lihat dari grafik menitannya, nah kemarin dimulai dari setengah tiga sampai dengan jam closing yang 14.50, artinya hanya sekitar 20 menit. Dari 14.30 ke 14.50 kenaikannya luar biasa dari 2.220 ke 2.400. Jadi hampir 180 poinan ya penguatan yang terjadi di saham agro dalam jangka waktu 30 menit aja. Artinya ini harus berwaspada ya untuk di hari Senin nanti. Terlebih ini kalau kita lihat dari sisi moving average-nya ini udah pada mulai berpotongan, arahnya ke bawah semua ini untuk saham agro. Jadi kalau seandainya kita punya posisi, saran saya sih mungkin untuk sell on strength terlebih dahulu ya. Ini peluangnya saat ini lebih ke arah untuk turun ke bawah. Jadi kalau misalkan punya sahamnya, ya nggak ada salahnya sih kita lakukan penjualan. Soalnya kan kenaikannya juga cukup signifikan. Dan ini belum breakout dari MA5. Kalau besok harganya turun, atau dia ternyata malam merah besok, lebih baik jualan aja. Nggak usah dipikir-pikir lagi, kecuali dia ternyata malam breakout dengan volume yang relatif cukup besar, plus ada akumulasi pembelian. Nah, ada tersedia syarat-syarat itu besok, baru kita bisa kembali beli dan average lagi untuk saham agro. Jadi kita tunggu saja, kalau ternyata besok malam breakout, terus juga volumenya besar, dan juga ada akumulasi misalkan untuk saham agronya, nah itu baru bisa kita ikutan masuk di hari besok. Nah ini kan kalau kita lihat broker summary-nya juga masih broker-broker yang kesehariannya untuk trading-trading singkat aja gitu. Jadi bukan untuk di buy dan di hold. Jadi kenaikan yang terjadi di agro saya pikir masih sebatas reversal biasa atau technical rebound biasa. Jadi setiap kenaikannya manfaatkan untuk penjualan. Kita lihat lagi berikutnya ada saham Yellow. Ini Yellow juga cukup lumayan ya, 77 miliar transaksinya. Kita lihat grafiknya seperti apa. Ya, ini bukan saham yang terlalu liquid kalau dilihat dari grafiknya. Ini juga kenaikannya
jarang-jarang ya, baru hari ini lagi ramenya. Jadi 2 hari sebelumnya sepi, lalu di hari sebelumnya agak sedikit lumayan ramai. Jadi memang ini kadang-kadang aja, berarti ini saham yang memang belum terlalu aktif gitu untuk bisa kita tradingin setiap hari. Kita lihat beberapa hari ke belakang siapa yang menggerakkan saham ini. Ya, kalau kita lihat sih memang pergerakannya nggak terlalu banyak ya di saham ini. Hanya sebatas broker-broker yang masih mungkin kita simpulkan ini mereka juga pada trading ya. 320-an average-nya, artinya harga-harga sekarang ini adalah harga-harga average mereka. Ya, berarti kesimpulannya setiap kenaikan untuk penjualan dulu di saham yellow. Berikutnya ada apa lagi nih? Mungkin satu lagi ya. Ini ada DSNG, ada IDPR. Kita lihat grafiknya yang menarik saja. IDPR. IDPR ini ya ini bukan saham yang liquid, baru-baru sekarang saja, bahkan baru seminggu 2 minggu kemarin lah ramenya. DSNG ini juga nggak terlalu rame sebenarnya, volumenya juga nggak ada yang terlalu signifikan. Kalau kita lihat broker summary-nya di 500-an cukup lumayan sebenarnya. Ini broker summary udah transaksi beberapa hari ya, jadi memang nggak terlalu liquid juga. Di saham-saham seperti ini artinya kita harus bisa melihat volume transaksi kesehariannya. Kalau dilihat dari pergerakannya memang nggak terlalu menarik ya. Artinya kalau kita memang ada pilihan saham lain, silakan pilih saham yang lain. Tapi kalau seandainya memang suka dengan tipe-tipe yang seperti ini, harganya juga cukup lumayan ya, 500 rupiahan. Bit overnya lumayan, silakan bisa masuk. Tapi perhatikan likuiditas di saham ini karena ini saham yang memang pergerakannya cukup liar juga. Sekali turun cukup signifikan, naiknya setiap kenaikan selalu meninggalkan beberapa bayangan. Jadi artinya selalu akan ada peluang penjualan dari beberapa broker yang lain. Jadi manfaatkan setiap kenaikan untuk penjualan. Nah, tentunya masih cukup banyak ini beberapa daftar top gainer yang bisa kita cek di bagian stock gainer ini. Cuma kita tidak membahas secara keseluruhan. Yang penting teman-teman semua terupdate nih dari beberapa saham yang menjadi top gainer di hari Jumat lalu untuk kesiapan di hari Senin. Itu mungkin yang bisa saya coba sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan cuan di pekan depan. Terima kasih. Salam kemerdekaan, salam cuan.